Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alit Istiani dari Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta, Angkatan 9, Prehensi 20. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada coach saya, Ibu Eka Rini, dan mentor saya, Bapak Dr. Julius Dedi, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya hingga selesai penyusunan laporan aktualisasi. Serta ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Subangkit yang telah memberikan masukannya saat seminar rancangan aktualisasi. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya, yaitu inisiasi risk assessment pada pelaksanaan penelitian di laboratorium dalam upaya mewujudkan lingkungan K3 di jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta, yang telah dilaksanakan dari tanggal 2 Maret hingga 10 April 2020 di jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Apa yang melatar belakangi tema tersebut diambil, salah satunya adalah karena di jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta sendiri tidak ada assessment atau analisa risiko kerja bagi peneliti atau praktikan yang ingin melakukan kegiatannya di laboratorium. Padahal kerja di laboratorium itu memiliki risiko yang bermacam-macam yang dapat melukai diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar. Gambar sebelah ini adalah salah satu contoh terjadinya kecelakaan kerja di salah satu universitas di Indonesia. Saat itu, korbannya mengalami luka bakar yang cukup serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Hal lain yang membuat risk assessment atau analisa risiko yang menjadi penting adalah kondisi operasi yang digunakan praktikan atau peneliti yang bermacam-macam. Salah satunya yaitu suhu yang mungkin sampai suhu 100 hingga bisa mengakibatkan luka bakar, tekanan, dan konsentrasi yang beraneka ragam yang dapat pula memberikan resiko bagi peneliti atau praktikan. Selain itu, chemical atau bahan kimia yang digunakan juga memiliki potensi atau karakter yang bermacam-macam, seperti mudah terbakar, seperti mudah meledak, eksplosif, mudah terbakar, korosif yang dapat melakukan luka bakar saat itu juga, saat terkena tetesan, kemudian toksik yang bahkan dapat menghilangkan nyawa dari peneliti. Untuk itu, saya memilih atau menyusun gagasan pemecah isu berupa pembuatan sistem dan inisiasi pelaksanaan risk assessment bagi peneliti di teknik kimia. Manfaatnya adalah satu, meningkatkan safety atau keselamatan di teknik kimia UPN itu sendiri, kemudian merupakan salah satu langkah safety risk management, kemudian mendukung akreditasi di jurusan, dan salah satu media untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Dapat saya ringkas tujuan dari kegiatan aktualisasi ini adalah satu, menginisiasi risk assessment, kemudian dua, menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN aneka dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Di sini ada 6 kegiatan yang telah saya propose dan saya sampaikan saat seminar rancangan aktualisasi. Yang pertama yaitu koordinasi, kemudian penyusunan formulir risk assessment yang merupakan sebagai tools untuk melakukan RA itu sendiri, kemudian penyusunan manual prosedur yang merupakan petunjuk atau prosedur bagaimana RA itu dilaksanakan. Kemudian kegiatan keempat adalah sosialisasi risk assessment kepada mahasiswa, kemudian uji pelaksanaan risk assessment, dan hasil akhirnya, dan terakhir adalah analisis pelaksanaan risk assessment. Dari keenam kegiatan ini ada output, 3 output yang utama yaitu sistem risk assessment. Jadi bagaimanakah risk assessment di jurusan ini harus dijalankan, kemudian formulir risk assessment, dan yang terakhir adalah manual prosedur untuk melakukan risk assessment itu sendiri. Berikut adalah jadwal kegiatan yang saya propose dan yang saya aktualisasikan. Warna hijau di sini merupakan jadwal atau tanggal yang saya propose, sedangkan warna kuning di sini merupakan aktualisasi pelaksanaan di jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan antara yang dipropose dengan aktualisasi. Hal ini karena satu, mempertimbangkan jadwal UTS mahasiswa yaitu pada tanggal 16 hingga 30 Maret, sehingga ada beberapa yang digeser agar tidak mengganggu pelaksanaan UTS itu sendiri. Kemudian adanya surat edaran rektor yang meminta
yang mengharuskan seluruh pekerja, dosen dan karyawan untuk work from home dan seluruh mahasiswa untuk studi dari rumah. Kegiatan pertama yaitu koordinasi. Saya lakukan koordinasi awal pada tanggal 2 hingga 3 Maret, namun koordinasi ini terus berlangsung secara kontinu dari pelaksanaan penyusunan formulir, kemudian penyusunan manual prosedur juga hingga kegiatan itu berakhir. Salah satu bukti fisiknya adalah foto kegiatan dan notulen. Di sini adalah foto dari koordinasi dengan ketua jurusan. Dalam pelaksanaannya, saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yaitu bertanggung jawab, kejelasan. Di sini maksudnya adalah saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya propose sehingga dapat dijalankan dengan baik. Kemudian kejelasan adalah bagaimana sistem RA ini ke depannya, dan konten dari manual prosedur, konten dari formula prosedur itu harus jelas. Kemudian saat berkomunikasi harus saling menghargai, saling bertenggang rasa, menghormati pendapat, kemudian saat menyampaikannya harus berani dan berani menyampaikannya, kemudian mandiri dalam pelaksanaannya agar kegiatan ini benar-benar bisa dilaksanakan dan berjalan. Kemudian berinovasi karena risk assessment ini sebenarnya tidak ada, makanya ini merupakan wujud inovasi yang sedang diinisiasi. Dan apabila kelima aneka ini tidak dijalankan, kemungkinan dampaknya adalah satu, program tidak akan berjalan, tidak akan ada assessment. Kemudian kesalahpahaman antara saya dan pihak terkait mungkin akan terjadi jika tidak saling menghargai pendapat dan tidak saling menghormati, sehingga situasi akan tidak kondusif dan akan berdampak pada kelanjutan kegiatan ini. Kedua yaitu penyusunan formulir risk assessment. Saya lakukan ini paralel dengan penyusunan manual prosedur risk assessment itu sendiri, yaitu pada tanggal 4 hingga 12 Maret. Hasil kegiatannya berupa kesepakatan atau masukan dari pihak-pihak terkait, kemudian formulir risk assessment itu sendiri. Berikut adalah bukti formulir risk assessment, sedangkan bukti-bukti lainnya terlampir di laporan. Nilai aneka yang saya aktualisasi yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan jelas. Intinya formulir yang dihasilkan harus jelas sehingga mudah dipahami, dimengerti oleh mahasiswa. Kemudian saat berkomunikasi harus saling menghargai, sopan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perasaan yang tersinggung sehingga akan berdampak pada situasi menjadi tidak kondusif. Kemudian disiplin dan kerja keras. Maksud di sini adalah penyusunan ini tidak cukup sekali. Ada beberapa kali revisi yang telah saya laksanakan. Jika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, kemungkinan formulir ini tidak akan jadi. Yang ketiga yaitu penyusunan manual prosedur assessment. Yang saya lakukan paralel dengan penyusunan formulir yaitu pada tanggal 4 hingga 12 Maret. Itu adalah buktinya dan telah disahkan oleh Ketua Jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Dalam melakukan penyusunan manual prosedur ini, saya menerapkan 5 aneka, yaitu yang pertama keterbukaan, jelas isinya sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa sehingga validitasnya dapat terjamin, kemudian saling menghargai pendapat, cermat, hormat dan sopan saat berkomunikasi dengan pihak terkait, kemudian berorientasi pada mutu, sehingga manual prosedur ini benar-benar nantinya dapat menuntun atau memberi petunjuk bagi mahasiswa yang akan melakukan risk assessment itu sendiri. Berikut adalah kegiatan selanjutnya, yaitu sosialisasi risk assessment yang saya laksanakan pada tanggal 13 Maret 2020, dihadiri oleh peserta yang akan melakukan penelitian angkatan 2017, dilaksanakan di UPN Veteran Yogyakarta di ruang sidang. Kendalanya adalah adanya perubahan jadwal presentasi. Hal ini karena mengeklopkan jadwal kuliah berbanyak mahasiswa itu agak susah. Akhirnya saya merubah jadwal di mana
mahasiswa angkatan 2017 ini kosong dan dapat datang untuk mengikuti sosialisasi. Adapun buktinya ada foto tadi, kemudian video, kemudian ini adalah video hasil sosialisasi dan presensi. Dalam pelaksanaannya jelas dan konsisten, artinya apa yang disampaikan saat sosialisasi harus konsisten sehingga tidak memberikan kebingungan kepada mahasiswa. Kemudian tidak diskriminatif, saling menghargai pendapat, dan sopan saat berkomunikasi. Sehingga mahasiswa di sini menjadi lebih aktif dan komunikasi bisa dua arah sehingga feedback atau masukan dari pendapat mereka dapat mereka terima dengan baik. Kemudian berorientasi pada mutu, di sini adalah agar sosialisasi atau materi yang disampaikan ini benar-benar sampai ke mahasiswa dan jelas sehingga mereka bisa nantinya sebelum masuk ke laboratorium, sebelum melakukan kegiatan di laboratorium, dapat melakukan riset assessment ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah uji pelaksanaan riset assessment. Uji di sini yang pertama tertulis dan lisan. Yang tertulis saya laksanakan pada sesi 2 saat sosialisasi. Mahasiswa mulai mengisi formulir, kemudian karena adanya work from home, dibawa pulang formulir itu, kemudian disubmit secara online. Sedangkan yang kedua yaitu ujian lisan atau uji secara lisan yang saya lakukan via video call untuk beberapa mahasiswa. Dan ini merupakan bukti formulir terisi dari mahasiswa. Sebanyak 80 mahasiswa telah mengirimkan hasil tertulis risk assessment-nya. Pada kegiatan ini, saya melakukan nilai aneka berupa bertanggung jawab dan berintegritas. Hal ini agar hasil tes itu dapat menunjukkan kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya, adil dan tidak diskriminatif, sehingga mahasiswa nantinya memperoleh feedback yang memang seharusnya disampaikan kepada mahasiswa. Saat berkomunikasi harus saya laksanakan dengan sopan dan hormat sehingga tidak ada miskomunikasi atau perasaan yang tersinggung, sehingga pelaksanaannya dapat kondusif dan berjalan dengan baik. Dan berorientasi pada mutu, efektif, efisien, dan inovasi. Uji pelaksanaan ini merupakan hal yang baru sehingga merupakan inovasi, dan kemudian untuk mutu sendiri, mahasiswa agar bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang saya tanyakan. Berikut adalah analisis pelaksanaan riset assessment. Di sini saya mereview semua formulir assessment yang telah disubmit oleh mahasiswa dan memberikan feedback kepada mahasiswa. Saya laksanakan 30 Maret hingga 3 April. Kendalanya adalah work from home, sehingga solusinya adalah via online. Berikut bukti lainnya, yaitu review dan analisis yang saya sampaikan di grup mahasiswa penelitian angkatan 2017. Adil dan transparan dalam pelaksanaannya, ini sehingga mahasiswa mengetahui di manakah letak kesalahan saat melakukan assessment atau yang belum benar. Kemudian hasil analisis disampaikan dengan saling menghargai dan menghormati pendapat, sehingga hal tersebut akan membangun bagi mahasiswa dan bagi pelaksanaan RA ini sendiri. Nah, dari kegiatan tersebut dapat saya simpulkan satu, bahwa aktualisasi ini telah berjalan dari 2 Maret hingga 9 April dengan lancar dan menghasilkan output berupa prosedur assessment yang tertuang dalam manual prosedur dan tool untuk melakukan risk assessment yang tertuang dalam formulir risk assessment. Yang kedua yaitu nilai-nilai dasar ASN aneka telah diaplikasikan di setiap kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan setiap kendala dapat teratasi dengan baik. Saran yang bisa saya berikan untuk perbaikan kegiatan ini, perbaikan pelaksanaan risk assessment ini adalah satu, yaitu menyiapkan safety officer yang bersertifikasi K3, sehingga penguji yang bersertifikasi ini benar-benar dapat
dipercaya dan hasil yang diperoleh dari riset ini benar-benar dapat terjadi. Maksudnya adalah mahasiswa benar-benar mampu menganalisis resiko dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga K3 di UPN Veteran Yogyakarta dapat terlaksana. Kedua yaitu meningkatkan sinergitas antara dosen pembimbing dan kepala laboratorium sebagai controlling dalam pelaksanaan ini. Kemudian 3, meningkatkan manajemen laboratorium yang dapat mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satunya penyediaan safety tool dan aturan-aturan lain yang harus diterapkan di laboratorium. Kemudian menambahkan SOP untuk setiap penggunaan alat dan alat analisa di laboratorium. Berikut laporan aktualisasi yang telah saya kerjakan dan saya sampaikan. Jika dalam menyampaikannya saya ada kekurangan, ada kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Bapak dan Ibu-Ibu, saya mohon kerelaannya untuk memaafkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.